ini ya, Pak Jokowi itu benar-benar dikeroyok oleh banyak tokoh. Kita berharap Jokowi untuk berubah hari ini sangat tidak mungkin karena itu sesuatu yang dia inginkan. Ibaratnya itu anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu gitu. Tetapi akhir-akhir dia sebagai kepala negara atau sebagai seorang presiden itu justru menunjukkan watak aslinya. Ngompol. Hai guys, ketemu lagi bareng gue Debbie Wage di Ngompol, ngobrolin politik bersama Mas Ruri Alfaruk di sebelah kanan. Halo Deb. Halo, Mas dan Mas Rofik. Yang ganteng. Yang enggak, dua-duanya ganteng sih. Gimana guys? Menurut kalian gantengan mana, Mas Ruri apa Mas Rofik? Nanti komen ya. Nah hari ini kita tetap nih mau ngomongin Bapak Presiden kita yang makin all out aja ya kampanyenya, yang tadinya bilang harus netral, ini udah nggak netral, bahkan udah bilang ya boleh dong ikut kampanye. Menurut kalian boleh nggak sih guys? Apa nggak sebaiknya kalau mau kampanye resign aja ya biar lebih enak gitu semuanya, nggak rame-rame menghujat. Sampai kemarin kita dengar Mas Butet juga udah sampai mengeluarkan kata-kata kotor seperti asu gitu. Mohon maaf ya, itu kan memang kekesalan yang sudah memuncak. Mas EF, Mas Guntur, banyak yang sudah bersuara keras, termasuk juga Mas Ruri dan Mas Rofik. Udah dikeroyok ini gimana Mas? Iya, itu gini Mbak Debbie. Jadi kalau saya lihat ini belakangan ini ya, Pak Jokowi itu benar-benar dikeroyok oleh banyak tokoh. Ya gara-gara tadi itu Pak Jokowi membuat pernyataan yang boleh memihak, boleh kampanye, boleh ikut kampanye, itu kan. Lalu muncullah kemudian banyak pernyataan dari beberapa tokoh yang kemudian memberikan kritikan pedas terhadap Pak Jokowi. Seperti ini ya, budayawan dari Jogja itu Butet. Itu kan kritikannya lumayan cukup keras ya, dengan gaya khas sebagai seorang budayawan. Dia mengkritik Pak Jokowi dengan ngintil, dengan bahasa-bahasa ngintilin Pak Ganjar, terus kemudian pakai istilah di mana ada Ganjar di situ ada Jokowi ya. Nah, di situ juga misalnya pokoknya kalau paslon 2 menang ya udah Pak curang gitu. Mungkin itu dengan bahasa-bahasa yang mungkin nanti bisa ditonton dari pernyataan dari Butet secara utuh ya. Tapi kira-kira itu cukup keras, dan lebih keras lagi itu Guntur Soekarnoputra. Saya juga ketika nonton dia pidato itu juga cukup kaget juga. Dia bilang begini, sekarang prioritas kita itu memenangkan Ganjar sama Mahfud. Itu prioritas kita. Nanti setelah kita Ganjar Mahfud menang, nanti urusan Jokowi mau kita apain itu terserah nanti. Gitu. Ini menurut hemat saya melengkapi pernyataan-pernyataan yang keras sebelumnya. Ada seperti EF Saputra Fatah, Faisal Basri, Ahmad Sobari, dan mungkin tokoh-tokoh yang lain juga. Mungkin yang halus-halus juga banyak juga gitu. Tapi apa yang dilakukan dari tokoh terakhir ini, Butet, Pak Guntur Soekarnoputra, dan juga dilengkapi dengan EF. EF ini malah terus dia running dengan pernyataan-pernyataan barunya itu cukup keras juga gitu. Jadi kira-kira dia itu udah dikeroyok dari berbagai lini ya. Jadi representasi tokoh itu ada semua yang menyerang Pak Jokowi itu. Tapi yang menjadi pertanyaan kan Pak Jokowi tidak bergeming. Dia tetap cuek aja. Ibaratnya itu anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu gitu. Kira-kira Pak Jokowi itu
seperti itu. Jadi mungkin I don't care gitu juga. Jadi dia tuh tetap jalan, nggak peduli dengan omong. Padahal kalau kita lihat tuh pedas sekali dan udah dalam konteks yang malu lah kira-kira kalau kita ini secara pribadi digitukan juga malu. Itu pejabat-pejabat Jepang itu kalau ada kekeliruan gitu kemudian diserang itu gampang sekali mundur. Mau perdana menterinya maupun pejabat-pejabatnya itu gampang sekali mundur karena memang mereka moralitasnya itu yang dijaga sangat kuat sekali gitu. Kira-kira. Tapi ini kan tokoh juga udah bersuara ya, dari akademisi, budayawan, ada politisi semua lah. Mas Solvit juga menginginkan mahasiswa gitu, rakyat. Tapi kan ini apa mungkin ya Mas ada perubahan gitu loh dengan waktu mungkin tinggal kurang dari 2 minggu mungkin ya? Yes, kita berharap Jokowi untuk berubah hari ini sangat tidak mungkin karena itu sesuatu yang dia inginkan. Kita ini kan sebenarnya tertipu ya. Jadi semula kita melihat bahwa Pak Jokowi ini negarawan, tetapi akhir-akhir dia sebagai kepala negara atau sebagai seorang presiden itu justru menunjukkan watak aslinya. Jadi Pak Jokowi itu bukan negarawan, Pak Jokowi itu adalah politisi yang sesungguhnya ingin memanfaatkan situasi di mana apa yang sudah menjadi bagian dari kehendak yang selama ini dia inginkan, misalkan 3 periode yang digagalkan oleh PDIP dalam konteks ini Bu Mega, penambahan periode, penambahan tahun itu juga digagalkan. Maka mau nggak mau apa yang sudah menjadi keinginan yang gagal itu dia melakukan rekayasa politik dengan memasukkan anaknya sebagai cawapres melalui pasangan Pak Prabowo. Ini kan sesungguhnya menunjukkan bahwa ini ada satu niatan yang tidak ingin turun, bahwa kekuasaan itu sangat membius Pak Jokowi dalam konteks ini, maka apapun akan dia lakukan dengan berbagai macam cara, termasuk statement yang terakhir bahwa Pak Jokowi tidak akan, saya sebagai presiden, saya juga boleh berkampanye. Betul bahwa berkampanye itu boleh sebagai seorang presiden, itu adalah hak politik. Tetapi kalau kita berkaca kepada presiden-presiden sebelumnya, itu kan juga tidak menunjukkan seatraktif ini. Ada keperpihakan dalam hal artifisial, dalam konteks secara dokumentasi saja. Misalkan Pak SBY misalkan pada akhirnya itu Demokrat mendukung Pak Prabowo, tetapi kan itu hanya institusional saja, tetapi sikap sebagai seorang presiden itu dia tunjukkan ada netralitas di situ. Dia tidak menunjukkan keperpihakan di sana sini. Itu seorang negarawan karena satu sisi dia ingin melihat bahwa dia milik semua orang, dia milik rakyat Indonesia. Dia tahu sebagai presiden itu atas mandat rakyat, maka dia akan bertahan sebagaimana dia dimandatkan. Tetapi Pak Jokowi tidak. Makanya muncul gelombang perlawanan. Gelombang perlawanan itu bukan karena apa-apa. Sebagai presiden dia punya kekuasaan. Begitu dia bersikap, apa yang disampaikan presiden itu adalah hukum. Jadi begitu dia bersikap, maka perangkat yang dibawanya ini juga akan menyesuaikan. Kita tahu yang namanya kekuasaan itu di samping kanan kirinya kan banyak sekali para penjilat, banyak sekali para sengkuni, banyak sekali para orang yang mencari muka. Disitulah pada akhirnya sikap dari presiden itu dimaknai oleh orang-orang yang di sekelilingnya ini untuk memanfaatkan situasi. Dia harus mencari muka di depan presiden bahwa apa yang menjadi bagian dari keputusannya itu akan dia amankan, walaupun itu tanpa diperintah. Nah, itulah bagian dari ekses sebuah sikap seorang presiden. Apalagi Pak Jokowi juga bersifat sangat terbuka memberikan dukungan terhadap pasangan 02. Dalam konteks ini seharusnya Pak Presiden kalau misalkan mau sebagai seorang politisi sejati, dia harus fair,
cuti dong. Toh Pak Kiai Ma'ruf juga tidak berpihak sana sini kan. Cuti saja biar Pak Kiai Ma'ruf menggantikan selama Pak Jokowi itu bertugas atau melakukan kampanye. Yang kedua, daftarin dong di KPU. Jangan bikin berkampanye yang terselubung. Pakai duit negara. Pakai duit negara, alih-alih ini adalah menjalankan program pemerintah, tetapi kepentingannya adalah untuk pilpres. Jadi ini ada unfairness. Yang kedua, demokrasi menjadi semakin rusak. Betul. Apa yang sudah dibangun selama ini melalui apa yang diperjuangkan melalui reformasi itu berantakan. Betul. Jadi tatanan demokrasi itu menjadi hilang gitu. Nilai itu hilang, etika itu jadi hilang. Padahal etika itu sesungguhnya mempunyai posisi yang paling tinggi di atas hukum. Oke, nah tapi kan ini nih aku mau menggarisbawahi kan kita sudah kurang dari 2 minggu lagi akan pemilu. Kita sudah dipertontonkan proses anak presiden yang harusnya nggak bisa jadi cawapres lah, tapi bisa ya kan. Kita dipertontonkan oleh presiden yang harusnya netral tapi tidak netral. Kita dipertontonkan oleh kritik-kritik yang begitu tajam, tapi juga cuek aja, bodo amat. Nah, ini kan semua kan yang dilakukan ini kan adalah kegilaan, mungkin ya kegilaan demokrasi, dan sayangnya demokrasi kita kan memang belum matang sekali gitu. Banyak orang-orang di bawah yang mungkin juga nggak peduli apa yang kita omongin, dan mereka punya uang banyak sekali. Tanpa APBN juga uangnya sudah banyak, apalagi dengan APBN untuk bansos. Terus juga mereka juga kita lihat menguasai media sosial yang sekarang lagi mereka juga punya banyak budget untuk banyak influencer, dan juga misalnya kita 03 punya, selain 02 juga punya Dewa gitu. Dewa juga lagi hit untuk anak-anak remaja hari ini gitu. Jadi mereka ibaratnya pelurunya nih, walaupun itu pelurunya nggak bener, tapi banyak sekali, dan ini tinggal kurang dari 2 minggu gitu. Mungkin bisa dikasih gambaran ya, kalau misalnya 02 ini sampai menang dengan proses yang begitu dalam tanda kutip kegilaan demokrasi, apa sih akan dihadapi bangsa Indonesia kalau pemimpin yang seperti ini yang menang gitu? Mungkin Mas Farouk. Iya, gini kalau kita ingin meng-capture bagaimana kalau Prabowo menang, kita itu nggak bisa, artinya kan kalau-kalau ya, kalau-kalau, karena ini kan bicara mengenai prosesnya ini kan masih panjang, meskipun secara momentum pencoblosannya itu tinggal beberapa, mungkin tinggal 2 minggu ya, karena tanggal 14 Februari itu. Tapi gini, kita kembali ke ini aja dulu nih, apa sih yang menyebabkan, tadi udah dielaborasi sama Mas Rafiq begitu detail gitu ya, tentang kengototan Pak Jokowi itu. Pasti memang ada sesuatu yang besar yang dia itu harus dibela gitu, dipertahankan. Kalau misalnya hanya sekedar IKN apa masalahnya? Wong dia itu juga udah punya penerus. Ganjar waktu itu dia udah, bahkan sampai sekarang Ganjar pun membuat pernyataan akan meneruskan IKN. Jadi kalau masalah IKN itu mungkin udah selesai ya, karena juga yang udah kontroversial pernyataannya itu untuk menentang IKN kan cuma pasangan paslon 1 kan gitu. Kalau Ganjar kan dari awal dia udah akan meneruskan. Mungkin ada hal-hal yang sangat besar yang dia harus pertahankan, karena kalau dia tidak ada di situ itu berbahaya sekali. Maka ini kan ya, ini dia tuh nggak bisa mundur, dia tuh harus maju terus. Nah akhirnya itu kan ya kayak film-film trailer itu kan, tapi gimana to kill gitu kan. Kalau dia menang gitu, nah, padahal kan cara menangnya gitu kayak gitu. Gini, kalau sampai ini menang itu masyarakat juga tidak percaya gitu kan. Masyarakat tidak percaya bahwa kemenangan ini diperoleh dengan cara yang
fair, dengan cara yang adil, dengan cara yang jujur, itu masyarakat tidak percaya. Dan ini bukan provokasi juga, kita juga tidak tahu apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan oleh paslon-paslon lain ketika pasangan Prabowo ini menang. Gitu. Kita nggak tahu ini, gitu. Memang nomor satu ini adalah kita harus menjaga soliditas bangsa ini harus tetap. Tapi kan dalam konteks politik ini banyak celah yang bisa dilakukan untuk meluruskan proses demokrasi yang keliru, gitu. Nah, seharusnya Pak Jokowi ini menyadari tentang itu ya, menyadari tentang itu. Dan saya nggak bisa bayangkan kalau sampai ini benar-benar paslon 2 menang, itu juga kritikan itu bukan hanya dari dalam negeri, dari luar negeri juga pasti akan besar. Pasti media-media asing pasti akan memberikan kritikan yang besar. Saya kira ya bukan ini ya, bukan apa. Kalau orang-orang di bawah sih mungkin nggak peduli gitu. Orang-orang di bawah tuh nggak peduli. Yang penting orang-orang di bawah itu yang penting tuh kehidupan ekonominya, rutinitasnya itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau orang-orang kelas middle up itu kan tentu akan bicaranya lain. Ini bangsa yang diperjuangkan demokrasinya yang baik, tapi yang terjadi adalah seperti ini, sebaliknya. Maka yang ngeri lah gitu kalau sampai ini terjadi. Ya nggak tahu, ini bukan provokasi, tapi kira-kira itu karena kalau lihat kenyataan yang sekarang ini, Pak Jokowi itu bukan nggak boleh menang ya, tapi gunakanlah cara yang baik, gitu aja gitu sebetulnya. Karena caranya udah nggak baik, ya jadi nggak boleh menang sebenarnya. Iya, gitu. Kalau di bukan ramalan Jawa, misalnya ada goro-goro, mungkin nggak sih Mas Rafiq? Karena kan mereka nih punya banyak peluru ya dengan yang udah kita tahu semua itu, mungkin sekali gitu untuk menang. Tapi apakah jika kita dipimpin oleh yang menangnya aja kayak begini nih, gimana gitu nasib bangsa kita ke depan, Mas? Ya, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa rakyat tidak bodoh. Rakyat kita sudah tahu bagaimana presiden memainkan politik hari ini, bagaimana sikap presiden hari ini. Saya kira pengkhianatan terhadap Bu Mega itu menjadi catatan tersendiri bagi rakyat ya, bahwa ini keliru, ini nggak benar. Itu adalah menjadi catatan yang tebal bagi rakyat. Dan segala informasi yang mereka dapatkan, pasti mereka juga tahu bahwa di dalam pemilu hari ini itu sangat keruh, karena kita bisa melihat bagaimana aparat mengkondisikan pemilu ini untuk diarahkan ke pasangan tertentu. Yang kedua juga perangkat kekuasaannya juga bekerja untuk itu. Yang di sisi lain juga akhirnya bisa membuat masyarakat itu bukan apatis, tapi akan melahirkan sebuah perlawanan yang sangat keras. Dan saya yakin pada saat pada saat pemilu itu juga akan dilakukan eksekusinya, bahwa dia tidak akan pernah memilih apa yang diendus oleh Pak Jokowi. Sebenarnya saya kasihan terhadap Prabowo, karena Prabowo sebenarnya kalau tidak dicium oleh Pak Jokowi hari ini, mungkin dia akan muncul sebagai seorang tokoh Demokrat, seorang negarawan, seorang begawan. Ya, tetapi karena ini ada ada sebuah proses yang salah dalam konteks perkawinan antara Prabowo dan Gibran ini, maka Prabowo juga menjadi rusak dalam konteks ini. Jadi dirugikan. Jadi, ya? Merasa sangat dirugikan, pasti dirugikan. Yang kedua, karena kan sebenarnya masalahnya bukan di Pak Prabowo. Iya, dalam prosesnya ini. Iya, nah, yang kedua, saya melihat bahwa jika pasangan 02 ini menang, rakyat itu juga sudah apatis. Artinya akan menilai bahwa tentu saja Anda menang karena Anda didukung oleh kekuasaan. Jadi didukung oleh kekuasaan itu kan maknanya panjang sekali. Artinya apa? Ini ada proses ketidakjujuran yang ditemukan, karena dengan proses ini maka
seluruh perangkat yang ada di dalam pemilu itu akan diarahkan untuk pasangan 02 misalkan. Itu adalah sebuah kepercayaan yang hari ini sudah terpatri di dalam pikiran masyarakat. Ada nggak sih? Jadi pasti Pak seandainya 02 ini menang, pasti juga tidak akan tenang karena akan menghadapi berbagai macam gelombang protes, gelombang gugatan, gelombang perlawanan dari berbagai macam sisi yang tentu saja ini akan membuat stabilitas bangsa ini akan terganggu. Betul bahwa luar negeri juga akan bereaksi karena di dalam banyak media kan sudah dikatakan bahwa Indonesia sedang mengalami masa kegelapan demokrasi. Ini adalah sebuah catatan bagi luar negeri. Kalau ini menang, pasti Indonesia juga tidak akan disambut hangat oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini adalah merugikan. Maka tentu saja menurut saya ini penting buat Pak Jokowi, seharusnya dia mengerti akan sebuah konsekuensi. Jangan memaksakan diri. Keakuannya harus dihilangkan sebagai kepala negara itu. Ini milik rakyat, bukan milik orang per orang. Indonesia ini bukan bagian dari dinasti. Indonesia ini bukan bagian dari kerajaan. Jadi sesungguhnya adalah ketika rakyat sudah memberikan mandat, ya jalankan dengan baik. Jangan berbuat yang sifatnya itu bisa membuat kepercayaan diri sebagai bangsa yang besar ini akan terhuyung-huyung atas sikap itu dan membuat Indonesia akan setback ke belakang dalam konteks demokrasi itu sendiri. Apakah ada ketakutan akan terjadi goro-goro atau mungkin malah begitu mereka memimpin menjadi pemimpin yang semuanya diatur dan aturannya ngawur aja suka-suka mereka, karena buktinya MK aja bisa dia otak-atik gitu. Termasuk juga mungkin ini menjadi closing statement. Apa Iya, ketakutannya? kalau saya sih, saya lihat ya, apa yang terjadi pada Pak Jokowi ini sebetulnya dia itu udah lemah juga sebetulnya, udah lemah karena mungkin yang di atas dia masih bisa lehernya masih bisa berdiri tegak, tapi sebetulnya yang di bawah ini udah goyang gitu kan, yang di bawah ini udah goyang karena dia di mana-mana itu juga diganggu sama rakyat di bawah dengan dipertontonkan dengan spanduk-spanduk, kemudian juga dengan diprotes dengan menunjukkan jari ke paslon lain. Itu udah kalau di bawah ini udah rapuh. Juga misalnya konglomerat yang dibilang dia dukung dia pada membantah. Jarum, Gudang Garam itu juga membantah. Siapa bilang kami semua netral, nggak ada mendukung satu paslon. Itu juga kayak Sri Mulyani juga terang-terangan membuat pernyataan, ya jangan memilih pemimpin yang emosian, jangan memilih pemimpin yang tidak bisa baca data. Itu kan sinyal jelas sekali itu Sri Mulyani membuat pernyataan seperti itu. Ya juga kritikan-kritikan dari berbagai pihak yang semakin terus setiap hari mengalir, itu jelas bahwa posisi Jokowi itu udah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Saya kira partai-partai lain yang sekarang berkoalisi itu juga jantungnya berdecak kencang gitu. Karena dengan perkembangan terakhir ini yang makin serangan yang makin masif terhadap Pak Jokowi, mereka pasti mikir gitu. Karena implikasinya itu kalau paslon 2 kalah, kayak apa itu mereka itu. Nah, tapi kalau paslon 2 menang, ada ketakutan akan menjadi pemimpin yang mau diatur pemerintah dan ngaturnya ngawur atau malah terjadi goro-goro. Justru kalau paslon 2 menang, ya ini demokrasi makin carut marut, makin suram. Okay. Kalau sampai menang ya demokrasi makin suram. Indonesia ini mau jadi negara apa gitu. Okay. Kira-kira sih begitu. Iya, jadi saya tetap berpandangan bahwa hukum itu yang mengatur kekuasaan.
bukan kekuasaan mengatur hukum. Dan hari ini kita bisa melihat secara jelas bahwa kekuasaan itu mengatur hukum. Apapun dilakukan, apapun diakalin atas sebuah alasan, atas sebuah kehendak untuk memuluskan sebuah keinginan. Jadi apa yang direaksikan, apa yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi misalkan, kalau dalam beberapa bulan sebelumnya dia bersikap bahwa netralitas itu penting bagi semua kalangan, termasuk kepala desa dan lain-lain, dan secara hukum juga begitu, tetapi dengan simbolisasi ketika dia menyampaikan bahwa presiden juga boleh kok berkampanye, itu artinya membuka ruang bagi, sekaligus dalam tanda petik itu bagian dari perintah untuk semuanya bergerak sesuai dengan kehendaknya. Dan menurut saya ini konsekuensi terberat bagi masa depan demokrasi yang tidak terpikirkan atau tidak dipedulikan oleh Pak Jokowi. Mestinya Pak Jokowi ingat bahwa Pak Jokowi itu lahir di era reformasi, di mana karena reformasi itulah siapapun bisa menjadi presiden, siapapun bisa jadi kepala daerah, dan siapapun bisa jadi menteri. Seandainya itu Orde Baru masih bertahan, tidak ada Jokowi hari ini. Mestinya Pak Jokowi ingat itu, sehingga dia memberikan, semakin mematangkan demokrasi ini untuk diwariskan kepada anak cucu. Tapi kalau dan ini yang Pak Jokowi tidak paham. Kalau kegilaan yang dilakukan ini akhirnya membuahkan kemenangan, apa yang ditakutkan bangsa ini? Saya akan melihat bahwa masa depan demokrasi di Indonesia akan semakin gelap. Dan kita tidak lagi bisa berbangga diri sebagai bangsa yang besar, memperjuangkan demokrasi itu dalam konteks yang sesungguhnya. Semua orang akan melihat ini adalah Orde Baru jilid yang kedua, karena jelas bahwa karakter yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini, bahwa kekuasaan yang mengatur hukum itu pasti akan diteruskan oleh pengganti. Jika itu Pak 02 yang menang, karena tetap akan terkendali. Bagaimanapun Pak Prabowo akan tetap menjadikan Pak Jokowi sebagai bagian dari kekuatannya di dalam konteks meneruskan pemerintahan ini ke depan. Oke guys, gimana guys? Kalian, saya punya 2 pertanyaan nih untuk yang nonton. Kalian setuju nggak kalau presiden mau kampanye, lebih baik ya cuti dulu lah, jadi lebih enak. Terus yang kedua, kalian setuju nggak sih kalau sampai paslon 2 menang, kita akan masuk ke era yang seperti Mas Rafiq bilang akan ke Orde Baru jilid 2, atau yang Mas Farouk bilang sampai tidak bisa melakukan kata-kata, jadi demokrasi akan mundur lagi. Kalian setuju nggak dengan pernyataan-pernyataan kami? Dan 2 pertanyaan itu tolong isi komen ya guys, kita mau dengar komentar kalian. Kita ketemu lagi di ngumpul-ngumpul selanjutnya. Sampai jumpa guys, bye!